Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga kita semua sehat dan diberkati selalu. Kembali lagi dalam sapaan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Jumat 13 September 2024 bersama saya Dayan Nuhamara. Sebelum kita memasuki renungan kita pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk hari baru yang telah Kau karuniakan bagi kami. Kami ingin mengawali hari kami bersama Engkau ya Bapa, karena kami tahu bahwa kami tidak mampu menjalani kehidupan kami tanpa penyertaan-Mu. Maka berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Renungan hari ini saya beri judul Keep Calm and Put Jesus First. Nats bacaan terambil dari Markus 4 ayat yang ke-35 sampai 41. Demikian bunyinya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi, pernahkah Anda merasa bahwa badai kehidupan yang sedang menerpa Anda begitu dahsyatnya sehingga Anda yakin bahwa Anda tak mampu mengatasinya dan Anda mengalami kebuntuan? Melalui renungan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita untuk berefleksi akan kedaulatan Allah dan sikap iman yang Allah rindu untuk kita miliki dalam setiap pergumulan kita. Badai kehidupan bisa datang dari berbagai macam penjuru, baik dari hal-hal yang bersifat eksternal maupun internal. Adapun hal-hal yang bersifat eksternal itu bisa berasal dari tekanan kehidupan, lingkungan kerja, orang-orang terdekat, permasalahan ekonomi, doa-doa yang tak kunjung terjawab yang kerap berada di luar kendali kita. Ada pula hal-hal internal yang menjadi pergumulan pribadi kita yang berkaitan dengan anxiety atau keresahan, depresi, perasaan bersalah, dan isu-isu pribadi kita yang belum terselesaikan. Hal-hal ini kerap membuat kita berada di posisi yang sama dengan murid-murid Tuhan di perahu yang mempertanyakan sikap Allah yang begitu tenang dan tak bergeming, seolah tidak peduli akan keselamatan mereka semua. Dengan kuasanya pun, Allah menghardik angin ribut itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Dan seketika itu pun, Danau Galilea yang tengah mereka arungi menjadi tenang dan teduh. Allah pun balik bertanya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Di sini, ia mempertanyakan di mana letak iman murid-muridnya. Mari kita belajar dari Yeremia yang ditolak oleh masyarakat karena ajaran-ajarannya yang radikal tentang pertobatan akan penyembahan berhala. Dan juga Ayub yang kehilangan segala-galanya, jatuh sakit,
dan ditolak oleh orang-orang terdekatnya. Dua tokoh ini menderita karena badai kehidupan yang tidak sepele. Namun mereka serupa dalam iman dan percaya bahwa mereka perlu berdiri teguh untuk apa yang benar dan bahwa pertolongan dan sumber kedamaian mereka datangnya dari Allah yang mereka imani. Sama halnya dengan Yesus, penderitaan bukanlah hal yang baru bagi Yesus dan bahkan menjadi bagian terpenting dalam narasi keselamatannya, misi Allah yang paling mulia dalam diri Yesus. Yesus dalam wujudnya sebagai manusia pun pernah merasakan hal-hal yang manusiawi seperti penolakan, fitnah, luka fisik, kelaparan, ketakutan, kematian, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, ketiga tokoh ini diselamatkan oleh iman mereka kepada Allah. Ya, dalam kesendirian dan keputusasaan kita, badai dunia yang dahsyat kerap membutakan mata kita, sehingga hanya kegelapan dan kebuntuan saja yang kita lihat, dan kilat yang menyambar-nyambar seolah membuat telinga kita tuli akan suara Allah. Disinilah iman kita diuji. Terkadang kita mencari-cari jalan keluar dan jawaban akan permasalahan kita dan mengharapkan Allah mengaruniakan peta untuk menentukan ke arah mana kita perlu berjalan. Sayangnya, Allah tidak selalu menjawab pergumulan kita dengan peta, melainkan dengan uluran tangannya saja. Ya, terkadang Allah hanya ingin menguji apakah kita mau menerima tangannya dan bersedia mengundang Allah untuk berjalan bersama dan menuntun kita ke arah yang Ia kehendaki. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang saya kasihi, disinilah Allah mengajak kita untuk keep calm and put God first. Tetap tenang dan carilah Tuhan terlebih dahulu. Kita tidak dipaksa untuk bersikap tenang dalam segala keadaan. Tetapi sikap tenang adalah buah yang tumbuh sebagai produk sikap iman yang benar, yaitu percaya bahwa Tuhan mencintai kita dan akan menolong kita. Iman yang kuat dapat dicerminkan melalui 3 sikap hidup yang mendatangkan kedamaian, yaitu yang pertama, membawa pergumulan dalam doa. Hal ini refleks kita lakukan, namun kadang terlewat ketika kita sedang dalam keadaan yang kalang kabut. Yang kedua adalah sikap tenang dan tidak reaktif dalam menghadapi masalah. Hal ini bisa dilakukan dengan berserah penuh akan kedaulatan Allah. Allah mengetahui hal-hal yang tidak kita ketahui dan tidak ada satu hal pun yang luput dari rancangannya atau tanpa seizinnya untuk kebaikan kita bersama. Yang ketiga, refleksi diri dan mengenali area kehidupan mana yang sedang Allah ingin kita ubah atau perbaiki. Saudara-saudara yang saya kasihi, Allah tidak mungkin memiliki agenda atau rancangan yang membahayakan umat yang dicintainya. Namun Allah membiarkan badai kehidupan terjadi dalam kehidupan kita untuk tujuan yang lebih besar dan mulia. Allah rindu kita membangun hubungan yang intim dengannya sebagai sang sumber pengharapan, sumber pertolongan, dan sumber kedamaian. Di tengah hiruk pikuk dunia dengan segala ketidakpastiannya, banyak yang mencari kedamaian pada hal-hal yang membawa kenyamanan sesaat. Namun di tengah segala keterbatasan kita perlu ingat bahwa kita memiliki Allah yang tak terbatas kasih dan pertolongannya. Tidak terbatas pada ukuran-ukuran kita. Dan kedamaian yang Allah miliki adalah kedamaian yang bersifat kekal dan tidak akan lekang oleh waktu dan keadaan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, saatnya kita berefleksi. Yang pertama, badai kehidupan apa yang sedang Anda alami saat ini? Yang kedua, area kehidupan Anda yang manakah yang sedang Allah nyatakan untuk diubah atau diperbaiki? Dan yang terakhir, sudah siapkah Anda untuk melangkah dan menerima uluran tangan Tuhan sebagai penuntun kehidupan Anda? Allah yang sama yang menenangkan Danau Galilea beribu-ribu tahun yang lalu adalah Allah yang sama yang akan menenangkan badai kehidupan Anda saat ini. Karena itu, keep calm and put God first. Allah sungguh mencintai Anda dan Allah akan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber pertolongan dan pengharapan kami, di mana kami bisa selalu menemukan kedamaian yang tidak bisa ditawarkan oleh apapun di dunia ini. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau tidak pernah berputus asa kepada kami ketika kami lengah dan kami justru mencari jawaban kami di tempat lain. Tangan-Mu Tuhan selalu terulur untuk menolong kami. Maka biarlah kami boleh hidup dengan memprioritaskan Engkau sebagai sumber keselamatan, sumber jawaban, dan sumber pertolongan kami. Tidak ada hal yang bisa membawa kedamaian dalam hati kami selain kedamaian yang datang daripada-Mu ya Bapa. Maka biarlah kami menyerahkan segala macam pergumulan yang berada di luar kendali kami untuk Engkau tangani dalam kuasa-Mu yang tak terbatas ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami, inilah pergumulan kami yang bawa ke dalam nama-Mu. Amin. Demikianlah firman kita pada hari ini. Semoga hal ini bisa membantu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk bisa tetap teguh dalam beriman kepada Allah. Semangat, keep calm and put Jesus first. Sampai ketemu di saran selanjutnya. Shalom.